Pun kalau terang ya. Saya mengkaji ayat ini itu sering sekali, sering sampai sekarang. Mungkin ya sampai nanti sampai asarenah sampai asar. Ini rumah tenan ya. Jadi Allah itu zat yang kuasa mendatangkan adab dari sisi atas. Misalnya meteor jatuh, terus Mars jatuh. Tentu Allah mampu. Atau dari bawah, misalnya ditelan bumi dan sebagainya. Atau, dan ini yang sering terjadi, Allah menjadikan kalian itu saling nggak cocok, kemudian saling membunuh. Kan natijanya sama kan, misalnya kamu kena meteor kan ya mati. Kena likuifaksi, mati. Disembelih, mati. Milih ndi? Ayo, milih ndi? Dijari-jari bojo kuru, mati. Disentak wong kaget kakean utang, mati. Rasa dicontohno. Sampai pidato kecelakaan rape, sensitif. Nah, ini penting. Ayat ini pernah saya baca satu hari setelah gempa Jogja. Setelah gempa Jogja itu satu hari saya nilai ke sana itu bahwa memang Allah selalu mengingatkan potensi. Ya muka-muka Pak sampai ayat ini eling-eling. Jadi Allah itu adatnya di Quran itu dua. Satu menjelaskan itu sebagai hal yang potensial. Potensial itu bisa terjadi kapan saja. Ada yang diceritakan Allah itu secara faktual, yaitu rahmat. Rahmat itu kan selalu terjadi kapan saja. Maka itu diredaksikan Allah bisi hotil jasmi dengan sifat kepastian kayak warahmati wasiat kulas itu pasti terjadi dan terus terjadi. Tapi kalau azab itu Allah menceritakan itu hanya potensi azab. Meskipun kadang-kadang benar-benar diwujudkan. Ya benar-benar pernah ada yang ngitung misalnya tsunami yang dahsyat itu hanya per 200 tahun. Gempa Jogja paling dahsyat itu pernah dihitung secara teori geologi itu hanya per 70 tahun. Artinya kalau azab itu ada siklusnya yang ekstrim loh ya. Tapi kalau rahmat kapan saja dan di mana saja. Maka pola-pola di Quran, kalau sampean mengkaji Quran, itu kalau rahmat itu mesti redaksinya itu bisi hotil jasmi dengan sifat kepastian. Rahmatku pasti terjadi. Kata barabbukum ala nafsi rahmah. Bahkan Tuhanmu memastikan dirinya pelaku rahmat. Dirinya pelaku pemberi rahmat dan Allah mewajibkan pada dirinya sendiri. Tapi kalau Allah menceritakan adab itu hanya redaksi saya mampu memberi adab. Tapi tidak harus melakukan. Jenenge mampu kan? Tidak harus melakukan. Tapi tetap potensi melakukan. Itu jenenge qadir apa? Maka di surat Tabarok misalnya caranya Allah ngendikan gimana coba? Misalnya qul ara'aitum diulang-ulang. Misalnya diulang sengurut saja misalnya apa? Wa asirru qawlakum wa innahu alimun bi dzati sudur ta'ala ya'lamu khalaqa wa walladzi ja'alakum summa amintum man fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Sebagian ayat qul ara'aitakum dan sebagainya. Kadang kan qul ara'aitakum in atakum adzabuhu qul ara'aitum in atakum. Itu kan kira-kira maknanya gini. Coba sekali-kali kamu berpikir setiap saat kamu itu kena adab. Lalu maknanya adab itu apa? Adab bagi seorang mubaligh misalnya tahu-tahu kena kasus perempuan kan yang langsung jatuh misalnya karena itu ya siksa kan terus nggak laku atau salah omong lala terus jadi dibully kan apalagi atau salah undangan ada mubaligh datang di undangan HTI kan langsung nggak mau undang misalnya salah undangan macam-macam tuh tapi wong keramat itu bebas hambatan lala rapi keramat itu jauh keramat. Nah ini rumah tenan ya. Kalau pastikan dan saya bertanggung jawab nanti ketemu pangeran ya. Nak rahmat itu mesti sihotul jasmi, apa sihot pasti. Memang ini bahasa ilmu hadis sihotul jasmi. Tapi kalau tentang adab itu Allah hanya ngendikan potensi. Potensi itu memang Allah mampu melakukan itu mampu, cuma tetap diredaksikan potensi bisa ya, bisa tidak. Makanya Allah ngeredaksikan amin tuman fis sama. Kenapa kamu leha-leha di bumi? Sementara orang yang di langit bisa saja membuat bumi ini tamur itu melumer, kira-kira likuifaksi. Setiap saat bumi yang kita injek ini bisa likuifaksi terus kita ditelan. Atau ya sebetulnya bumi baik-baik saja, tapi ada angin bandang. Fayursila alaikum qasifam minar rih fayurikakum bima kafartum. Kayak tsunami kan gitu, angin bekerja sama dengan gempa, terus sudah kamu di darat tapi fayurikakum bima kafartum. Makanya ahli gempa Jogja itu sama saya itu kagumnya bukan main. Karena tadi ketika tanya saya, Pak Bah, masalah gempa itu gimana? Saya jawab tadi. Sebenarnya Quran itu pernah gambarkan orang itu tenggelam di darat. Itu tadi, fayursila alaikum qasifam minarri fayuhrikokum bima kafartum. Tinggal Allah melibatkan angin. Angin kan mengirimkan gelombang, kamu di darat kayak kasus di Aceh tapi tetap apa? Tenggelam. Jadi justru tenggelam itu bayangan Quran yang berupa adab itu fayuhrikokum bima kafartum. Kamu tenggelam.
Ya tentu kita ngomong potensinya saja. Kowe ora usah sok suci dengan kata bima kafartum, itu urusane pangeran. Yen udah ngajak kafir dhewe. Maka ini penting ada kesadaran ahli sunnah. Kalau Allah ngendikan ya kita diam saja karena Allah itu ala kulli syai'in qadir bi kulli syai'in alim. Kamu tidak usah kecangkeman orang Aceh diadab karena banyak maksiat, kowe malah goblok ping 13. Padha-padha maksiat wong Aceh rak maksiat wong Bali. Bali le maksiat wong Hollywood le maksiat wong Cina malah komunis. Enggak usah ngomong gitu, pokoknya adab itu Allah kuasa mengadab siapa saja. Tapi kita berhenti di situ, enggak usah ngomong siksa karena dosa. Karena kalau kamu ngomong dosa diperbandingkan ada daerah yang lebih dosa atau itu tidak wilayah kamu. Terus misalnya ono kisah melarat, Qur'ane ra barokah. Yo ora usah nuduh ngono, iso wae justru melarat iku barokah, mergo ra kakean hisab nggo duwe wong. Justru pidato laris iso ora barokah, kakean nggo duwe wong. Rumah samu ora ono tanggung jawab. Kan kita tidak pernah tahu. Iya. Jelas ana walatus aluna yauma idzin anena. Semakin dapat banyak tanggung jawabnya semakin banyak. Ora iso terus keleh-leha wah kutil ilmuku barokah laris-laris mbahmu. Enggak mesti semua di dunia itu enggak mesti semua. Yang sedang rezekinya banyak bisa saja hisabnya banyak. Tapi bisa saja memang barokah. Ngono bodoh ya melarat rezeki. Tapi sing ra di rezeki iso wae azab, iso wae ngringakno hisab. Kita kan enggak pernah tahu. Nawali mesti ngringakno hisab. Tapi nak wali pancen ya aki-aki adab. Umume wa may takila ala makhraja wong ora tau untuk makhrajan niku wis perlu dicurigai napa. Saulang lagi ya. Maka baca Quran di akhir zaman itu separuh tidak apa-apa. Ya sudah Allah itu mampu yughriqakum. Tapi untuk orang lain tidak usah kamu tuduh bima kafartum. Karena yang kamu tuduh itu orang Islam. Tidak perlu kamu bilang tsunami aja karena orangnya dosa. Kowe itu sopo? Kok ngerti tulisan Allah Mahfud itu kalau karena ya sudah, roy kita tenggelam itu saja yang kita ngerti iyanan, tapi rasa ngerti sebab. Ibarat gini, ujuk-ujuk misalnya bojone itu minggat, orang mengamati kurang opo, padahal semua balik terkenal. Ya kurang ganteng misalnya, kan enggak pernah tahu. Kita mengkonfirmasi kan enggak pernah tahu. Yang kita tahu ya minggatnya saja. Setelah itu sudah kita enggak perlu. Misalnya Aceh ada tsunami, ya sudah tsunaminya saja. Kira usah nerusno. Bima kafartum itu wilayahnya Allah. Napa? Wilayahnya Allah. Makanya Rasulullah itu kalau ditanya ada adab itu Nabi enggak pernah nerus. Ya sudah ada adab, tapi kalau mansus ya mansus misalnya kaum Lut itu mansus karena adab. Tapi kalau orang Islam kan enggak mesti adab. Bisa saja hukuman yang menjadikan malah mlebu swarga. Kalau sama nggak percaya gini, dan saya menjamin pasti saya benar dalam hal ini karena saya berdasar hadis sahih. Sama-sama adab misalnya orang tenggelam. Banyak kan orang mukmin disifati Nabi itu mati syahid. Aku tak lawan nak sing darane wong Aceh iku mesti adab. Tak lawan dunia akhirat. Selain wong sombong berarti tak maca hadis. Lho coba Nabi beberapa kali ngendikan umatku sing syahid itu sekian-sekian termasuk sing mata hori kon sing mati tenggelam. Artinya ada bentuk hori yang justru syahid. Kecangkeman dora tahu ngaji kecangkeman. Oh tak lawan dunia akhirat. Karena sok sucinya. Sudah kita baca ayatnya berarti fayuh rikokum saja soal bima kafartum itu otoritasnya wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Do sok suci do cangkeman. Oh tak lawan tenan. Nek wong iku mlebu swarga aku usul pangeran. Ampun Gusti. Niku nate ngenyek tiyang wong sak provinsi. Sok sucinya. Lo coba ya. Banyak orang mati divonis misalnya kamu, wah iku krana adab. Ternyata Nabi ngendikan maktun wong lara weteng syahid. Gharik syahid, mahdum syahid. Orang yang mati korban, kan kita tidak pernah tahu. Ya sudah bodoh-bodoh tidak pernah tahu, pakai yang husnul khotimah saja, pakai yang husnudzon saja. Ono hafid kok mati umay rubo. Milih sing husnudzon ae berarti sahih. Kategorinya mahdum. Jangan terus ono wah kena azab. Kesuwen oleh ngedol Quran lu ngawur. Oh, tak lawan sing ngomong-ngomong lawan. Siap lawan. Siap. Debala ISIS. Kita asli nih, maksudnya hobi ini tuh kan. Hobinya tuh kan. Jadi nak dicak ngomong damai itu dingin. Yo pancen yo lucu, nak wong brewoken terus gak garang. Lucu nih, jadi
Ya dadi nak pangeran ngendikan iku rungokno wae. Tapi kowe ora usah koyok di otoritas kok pangeran ben ngono pangeran. Itu termasuk tafsir yang termasuk saya setuju. Makanya kata Imam Sa'rawi, nak pangeran negur Kanjeng Nabi kira usah melok-melok. Kanjeng Nabi atasane pangeran kira usah melok-melok duwe rasa sesuatu mbek Nabi. Misalnya Nabi ditegur di Abasa, ya biar Allah atasannya Nabi, berhak dong negur. Kowe ora usah di perasaan macam-macam. Lho Nabi kok ditegur pangeran ora usah ngono. Nabi tetep panutan kita ila yaumil kiamah. Itu kan ibarat masyhur lah, misalnya Mbah Mun kadang negur putrane. Ora perlu santri ngrasa putranya ada apa-apa. Itu kan wilayahnya Mbah Mun karena sama putra. Kayak aku misalnya negur tuh, aku ora oleh terus melok negur tuh aku walat. Lho tuh harus mubalek kowe sapa? Lah nek aku ora mau kiai ini aja. Paham jelas ya? Mak aku oleh sak uni-uniku. Cara dekne protes ning pangeran tetep dosane akeh dekne dibanding. Paling ngenyek dekne ditulis pira loro paling. Yen nak gak sampe ilmu. Apa meneh diperjualbelikan. Bagus. Tuntas kok ngadepi aku sama dosa. Saya ulang lagi, ini penting saya utarakan. Jadi Allah saja yang Tuhan ngendikan itu potensi. Saya pastikan lah. Kita semua kenal Allah yang warahmati wasiat. Nabi berkali-kali ngendikan inna rahmati sabaqat ghadab. Sebagian riwayat bukan sabaqat, ghalabat. Setiap rahmatku pasti mengalahkan azabku. Artinya gini, kalau ada potensi azab, ya kita milih itu bentuk rahmat saja dulu, karena itu yang mesti menang. Jadi paribasane aku roh munib, mati kecepet omahe paribasane. Utawa mati tiba ning WC. Misal aku tetep darani syahid. Kategorine mahdum. Ojo kok aku makine ning WC. Mungkin dene nutupi kewaliane tapi hebane mati ning apa? Hebane mati ning WC. Enggak apa-apa. Karena menduga rahmat itu lebih gampang karena Allah jelas ngendikan ning hadis qudsi inna rahmati ghalabat Godobi. Berarti gamane pola semua itu lebih baik kamu tafsirkan sebagai rahmat. Nah kecuali ada sorikul ayat yang mengatakan itu adab, tapi mana ada sekarang udah ada nabi. Misalnya kaum Lut kan Allah jelas-jelas ngendikan itu karena adab, ya sudah kita ikut mengatakan adab. Tapi kalau yang orang Aceh, orang mana-mana kan tidak ada ayatnya. Jelas ya? Mulane sing aku itu ngaji sing tenanan. Loh kalau kaum Lut kan binasillah misalnya hijarata kada wa kada terus Allah ngendikan karena adab. Ya sudah kita ikut tentang kaumnya Nabi Lut. Tapi sekarang Yunus saya misalnya ada orang punya penyakit homoseks, kemudian dia kena adab. Ya sudah itu sanksinya Allah. Bisa saja adab ini kalau dia mukmin kafaroh betul. Memang ya adab tapi oleh Allah dihitung kafaroh dan itu hadis sahih. Tidak ada seorang mukmin yang punya dosa kecuali nanti dia kena masalah, nanti kena riu atau kesandung dari Nabi dan itu nanti jadi kafarnya. Dan ketika Nabi Muhammad tanya, ya Allah, kafirun apa? Iku jabal. Lalu mungkin nak mana jabal kat, maknanya jabal kof. Wilayah Jawa jadi apa? Jabal apa? Kat. Ini sangkot jabal kof. Wilayah Jawa jadi apa? Jabal kat. Jadi angger adu itu. Mana aku minggat bodoh jabal kat. Maksudnya waduh banget. Paham ya? Ternyata sampean kalau lihat di kitab-kitab kayak di Sawi, di Tafsir Munir itu detail sekali. Jabal Qaf itu induk gunung. Dan semua urat gunung yang ada di dunia itu terkait sama urat yang ada di Jabal Qaf. Jadi kalau Allah lewat malaikat kepengen goyang gunung, itu mau nginstruksi ning induke ning Jabal napa? Qaf. Kemudian digoyang, kemudian goyang semua. Dulu orang itu janggal. Tapi sekarang orang tidak janggal. Menurut pakar geologi, pakar-pakar vulkanologi, semua gempa di seluruh dunia itu hanya butuh narik satu pemicu. Jadi ternyata itu mirip cerita yang di kitab-kitab. Allah itu gak perlu nginstruksikan gunung terkait, cuma nginstruksikan duit dok. Jadi otot tak diubahno. Niku gunung sak donya. Napa? Obah, karena sistem gempa atau gunung itu sistem terpadu. Kesodok sitok. Nggih kesodok napa? Semua. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi nak ditampung Yahudi ketenangan semeneng. Ditampung Nasrani semeneng. Mergo dialeke antar umat beragama dialeke ini.
Yang Yahudi nak takok melete-melete. Yang Yahudi nyer melirian melete-melete iku pinter-pinter. Mat, pertama penduduk swarga masuk swarga itu jumlahe ora akeh le, Mat. Akeh. Iku sarapane apa, Mat? Pertama. Nabi jak bakas kawitane wong swarga sarapane apa? Iku apa pecel apa rawon pokoke takokane wae. Nabi akhirnya dikandani Jibril ziyadatu kabidin nun, yaitu gorengan iwak nun. Akhirnya Nabi dan orang Yahudi ini selalu ngomong khas nubuwah. Khas apa? Nubuwah. Di mana di luar alam yang materialistik ini, yang kasat mata, ada alam di luar kita, kayak iwak nun. Iwak apa? Nun. Iwak nun nak teng kitab-kitab. Ketika Allah Ta'ala menciptakan gelembung dukhon, iku Allah bingung, dakok endi, didakok endi. Akhirnya bumi iku gentayangan, didakok endi. Wal ardu, bumi ini didakok ning gone mak. Bareng didakok ning gone mak tetep golang-goling, dipandai gunung. Lah terus banyu sendiri posisine ning ndi? Akhirnya ning urutan kitab-kitab khas samawi nubuwah disebutno. Wal ardu ala batnil khut ala batnis sur itu terang. Jadi ini gue bumi ini ono sur. Sur sayangnya buat maknani sapi salam dhewe. Mari bingung kan mergo maknani napa? Sapi. Jadi bumi ku ning tanduke sapi, sapi ning banyu, banyu ning gone iwak nun ning gone hawa. Hawa khas-khas nubuwah itu yang tahu hanya orang Yahudi. Termasuk sing diterusno khas nubuwah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut nun wal qalami wa ma yasturun. Kita hanya tahu maknane nun iku iwak nun. Iwak nun iku iwak sing gegere dienggo panggonan bumi. Tapi alam materialistik tentu kita bicara kayak yang sekarang, teori Big Bang, planet bumi di sini, planet bumi di sini. Kita tidak pernah menjangkau ilmun sing kaya ala zuhril hud. Nggih, ala zuhril apa? Hud. Sami seperti qaf wal Qur'anil Majid. Ketika Nabi Muhammad tanya, "Ya Allah, qaf niku napa?" Iku jabal. Lan wong kono nak mane jabal kat, iku maknane jabal qaf. Ila Jawa dadi napa? Jabal napa? Kat niku sangka jabal qaf. Ila Jawa dadi napa? Jabal kat. Dadi angger aduh anakku minggat botok jabal kat, maksudnya waduh banget. Paham. Ternyata sampean kalau lihat di kitab-kitab kayak di Sawi, di Tafsir Munir itu detail sekali. Jabal Qaf itu induk gunung. Dan semua urat gunung yang ada di dunia itu terkait sama urat yang ada di Jabal Qaf. Jadi kalau Allah lewat malaikat kepengen goyang gunung, itu mau nginstruksi ning induke, ning Jabal napa? Qaf. Kemudian digoyang, kemudian goyang semua. Dulu orang itu janggal, tapi sekarang orang tidak janggal. Menurut pakar geologi, pakar-pakar vulkanologi, semua gempa di seluruh dunia itu hanya butuh narik satu pemicu. Kalau patahan di Australia gerak ya gerak semua, karena kayak bola sodok sekali disodok sidik. Jadi makanya ini gempa akan terus sampai benar-benar bumi kembali ke semula. Disodok mulai riyen teng Taiwan, kemudian Aceh tsunami, diteruskan ke NTT, terus ke Papua, kemarin ke Pangandaran, terus sekarang di mana itu yang Mentawai. Ya begitu terus. Jadi ternyata itu mirip cerita yang di kitab-kitab. Allah itu gak perlu nginstruksikno gunung terkait, cuma nginstruksikno duit tok. Dadi otote gak diobahno. Niku gunung sak donya. Napa? Obah, karena sistem gempa atau gunung itu sistem terpadu. Kesodok sitok. Kesodok napa? Semua. Nah ini termasuk ilmu-ilmu sing khas nubuwah. Padahal tentu dulu para nabi tidak punya teknologi, tidak punya sains, punyanya wahyu. Punyanya apa? Wahyu. Ini perlu kula aturaken. Itu termasuk kontribusi orang Yahudi terhadap Islam. Mulane teng jalalan-jalalan nang riwayat alunaka angzil Quran rujuke ora ning sahabat, ayil Yahud. Jadi Quran turune Nabi Muhammad tapi sing takok aneh-aneh wong napa? Yahudi. Jelok teng kitab-kitab. Riwayat alunaka rujuke sahabat napa Yahudi? Ndomir jamaen. Ayil napa? Yahud mungkin sama nak mulai delok.
Mesti Yahudi. Enggak sing aneh-aneh, wa yasaluna ka angdil qurnain, wa yasaluna ka anir roh. Niku mesti Yahudi nggih, domire teng putih Yahudi. Karena mereka yang punya pengetahuan khas samawi. Napa khas napa? Samawi. Termasuk takok malih lha iki sing dadi fenomena sekarang. Mat, kalau Allah memutuskan seseorang dicintai itu gimana, Mat? Ya akhirnya cerita lagi. Kalau Allah mencintai seseorang, Allah bilang sama Jibril, Jibril bilang sama malaikat langit bilang sama malaikat dunia. Kemudian fayudul qabul fil ardi. Kemudian dia menjadi trendsetter, tahu-tahu diterima. Pangeran wae ngersakno wong tertarik kabeh. Nek wae ora ngersakno wong godheng kabeh kados polling ngoten niku. Ini biar sampean tahu, sehingga orang Yahudi tadi agamanya Yahweh, Tuhannya Yahweh. Orang Nasrani juga punya masalah nisbat tadi. Berarti tiga agama ini ya punya ilah kalimatin apa? Sawa. Disebut kuliah ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Berarti natijahnya seperti sebetulnya kita dengan mereka ada kalimatin sawa nggih bainana wa bainakum. Paham ini ben sampean ora terlalu dadi ekstremis sing bodho, paham dadi ben ono seni ilmiah. Mergo wong kotok nemen-nemen ketok bodhone, paham. Kowe gedeng Yahudi nemen-nemen Nasrani. Kanjeng Nabi Muhammad populer, sing populer wong Yahudi napa? Nasrani. Nggih mboten, sedurunge dadi nabi, bahkan sedurunge lahir. Sampai Islamnya lagi piye, Pak. Iku wis lewat modern, lewat macam-macam. Oh, mboten lewat Kanjeng. Pancen Allah ngersakno. Paham gitu. Dimulane termasuk Allah khase dadi pangeran ini jare Allah, aku pokoknya mau dibantah. Mergo aku ini alamu malah ta'lamun jare pangeran. Termasuk ciri khasnya pangeran nak dikersa ora kena napa dibantah. Mane kula wingi cerita teng bojo kula. Ki aja arep-arep aku ideal, nganti mati ora ngari ideal. Dadi wong sing arep-arep piye ideal wong bento utawa ngawur. Wong ora pangeran kok arep-arep napa ideal. Mane kula dadi kiai kon khusuk nemen-nemen auzubillah. Kula tak rewangi khusuk lae tetep wae wong perlakuan kiai kowe eling nek ana tanggane mati, ana wong mati ora ngarah hormat tenanan. Dadi kiai sing khusuk demen kesel. Mesake kiai mulai bar subuh tahajud, salat apa kok sak keneke. Ketemu wong sopan. Wong eling kowe tetep pendak keluargane mati, wis ngono-ngono wae hormate ngono-ngono. Jajal ke bar salat subuh marung ngopi, bar iku rokokan wae kamu. Aku sing penting aja zina, aja dosa-dosa gedhe lah. Pokoke aja nglakoni dosa napa gedhe. Bar iku plepak-plepuk ning warung. Ya padha wae wonge ya. Ning ndi ngopi? Ya. Engko hormate padha-padha wae, paham nggih? Mbok rewange khusuk duwi lho engko wong ya ngono. Padha hormate ya. Pendak keluargane mati eling sam. Ora ngarah mbok rewange khusuk terus kula derek jenengan yai donya akhirat derek jenengan. Nggih derek tahajud, nggih derek wiridan, nggih derek kapian ora ngarah. Tetep ge tontonan, paham? Dadi rugi napa? Rugi. Khusuk nemen-nemen rugi, walhasil rugi. Mun nang ngandel kula. Mana kayak kula bae nyai teng mriki terus wong ndak dosowan kula mboten ngono. Kula ngerti kadar senenge wong niku lama mesti pira, mbok ditenani rugi mun ngandel kula. Iso dikilani, paham ya, Pak? Mun ngandel kula. Ngeten. Kula cerita teng bojo kula. Pangeran mbok kersane piye ra ono sing roh. Sing jelas iku nek pangeran niku ndarani halal ya halal terus wong pangeran sing duwe donya. Nabi Musa iku nabi papan atas, termasuk ulul as. Lha iku uripe mangane di rumah Fir'aun. Di rumah sinten? Fir'aun. Nabi Ibrahim nabi papan atas, termasuk Abul Anbiya. Duwe bapak kafir jenenge Azar. Lho ngono kok nurun ning Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu panitia kelahiran utamanya Abu Lahab. Takokno tareh ndi wae panitiane Abu Bakar, tapi sinten? Abu Lahab. Lahire Kanjeng Nabi panitiane Abu Bakar nomor Abu Lahab. Abu Lahab. Nganti tuku budak dimerdekakno demi ponakane jenenge sinten? Abu Lahab. Gede Joko sing rumah ora Abu Bakar, Abu Thalib. Sing cara tareh ya ijek ka. Sausé dadi nabi lagi di rumah Abu Bakar, paham? Mulane Kanjeng Nabi Muhammad Abu Lahab pun neraka teman-teman ya kecewa deh. Sampai ngajukan syafaat petisi napa? Syafaat.
Empun Gusti, nak pancen wong kafir ora iso mlebu swarga minimal lak Senin Abu Lahab siksane didiskon. Wah, kanjeng Nabi nangis tenan. Mosok wong sing tau berumat gak entuk napa diskon. Dituruti tenan. Ya mat nak Senin tak ringano siksane sinten? Abu Lahab. Artine donya ora ono ideal. Dadi kiai ki ngoten. Kadang kiai kok mek santrine hubungane ngel-ngel lho, yo dhuwit yo apa. Kadang malah bapake buruh Cina. Lah wong Cina kafir ngrezekake di kiai ning ngrugekno. Ayo repot nek kene kuwi repot. Misalnya ana terop, kadang kiai ana acara istighosah terop, karene mati terop ning podium. Lah panitia kangelan, kadang nyileh wong sing ora saleh. Lah pikiran ngoten niku. Mbok keluwi ora iso, kadang wong saleh kere tenan ra apa napa. Jadi sebetulnya andaikan tidak ada ilmu hakikat itu selesai, agama itu selesai. Karena Allah punya pola sosial yang begitu. Nggih, Allah gadah pola sosial gitu. Musa di rumah Fir'aun, Ibrahim di rumah Azar, Nabi Muhammad cilik di rumah sinten? Abu Lahab. Lahirnya di rumah Abu Lahab. Sampai dibiayai ditukokno amat. Disewakno Halimah As-Sa'diyah. Rodok gede di rumah sinten? Abu. Niki perlu diketahui. Kenapa menurut Allah halal? Ya halal ae wong cara Allah wae kabeh. Cek Abu Lahab, cek Abu Thalib wong donya ya wae ku tak kekno kekasihku ya wis. Tapi kan tetap menjadi misteri Tuhan. Kenapa polanya selalu begitu? Pola di seluruh dunia.